Ibu bapa dan saudara-saudaraku terkasih, Shalom. Selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam edisi Renungan Harian. Hari ini Kamis 16 Februari 2023. Syukur bagi Tuhan Bapak Ibu, kita diberi kembali hari yang baru. Kita boleh beraktivitas kembali. Kita boleh melanjutkan berbagai pekerjaan, berbagai kegiatan kita. Mari Bapak Ibu, sebagaimana biasa kita akan awali semua aktivitas keseharian kita di dalam firman Tuhan. Kita satukan hati dan pikiran kita. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Yeremia pasal 1 ayat 19 firman Tuhan untuk kita hari ini. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jadi musuh nasi demaho, alai datung hahuau naho, ayau dodongamu, ninna Jehovah palu ahuko. Demikian firman Tuhan. Aku menyertai engkau. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, sejatinya orang percaya tidak punya musuh. Bahkan Yesus mengingatkan semua para pengikutnya supaya mengasihi musuh, melampaui standar kemanusiaan, melampaui apa yang dituntut oleh apa yang dilakukan oleh manusia. Tidak hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, tetapi mengasihi juga orang yang tidak mengasihi kita. Melakukan kasih tidak segampang membalikan tangan. Berbuat baik sering tidak mulus, tidak semudah yang kita bayangkan. Mengapa? Karena ada saja orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Ada orang yang tidak suka kita berbuat baik. Ada orang yang tidak suka kita menolong yang lain. Hal sedemikian juga dialami oleh Nabi Yeremia ketika dia menunaikan tugasnya atas suruhan Tuhan Allah di Perjanjian Lama. Nabi Yeremia ini Bapak Ibu termasuk sosok seorang nabi yang sangat berani, yang sangat idealis. Memang semua nabi benar di Perjanjian Lama pasti orang yang berani, orang yang idealis. Tetapi Yeremia ini lebih menonjol dari semua yang lain. Yeremia yang berani menubuatkan bahwa Israel dalam waktu dekat akan terbuang. Ada banyak orang yang menuduh dia anti nasionalis. Padahal siapa nabi benar yang tidak nasionalis? Namun sejarah membuktikan tidak lama setelah nubuatannya, yaitu 587 sebelum Masehi, benar Israel Selatan atau Yehuda terbuang ke Babel. Nabi Yeremia juga berani menubuatkan bahwa bait suci yang mereka bangga-banggakan selama ini akan hancur rata dengan tanah. Ada banyak orang
yang menuduh Yeremia anti bait suci. Padahal siapa nabi benar yang tidak suka dengan bait suci? Tetapi saudara juga kembali membuktikan apa yang dinubuatkan Yeremia benar. Seturut dengan pembuangan Israel Selatan, bait suci juga dihancurkan oleh Babel. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, sebagaimana nabi yang lain, Yeremia juga menubuatkan pesan Tuhan Allah. Yeremia sebagai perpanjangan tangan Tuhan, sebagai juru bicara Tuhan, dia tidak pernah gentar menyampaikan pesan Tuhan Allah kepada umat Israel, meskipun pesan itu sering tidak mereka sukai. Itu sebabnya dalam perjalanan hidupnya menyampaikan pesan Allah atau bernubuat, Yeremia banyak menghadapi tantangan. Ironisnya Bapak Ibu, tantangan itu datang dari para tokoh-tokoh Israel juga, dari para pemimpin Israel, bahkan juga dari para imam. Imam ini yang bekerja di bait suci, yang seharusnya mereka juga turut serta menghadirkan firman Tuhan di tengah kehidupan umat Israel. Tetapi ternyata ada banyak dari antara mereka juga yang tidak suka dengan pesan atau nubuatan yang dibawa oleh Yeremia. Itu sebabnya saudara-saudaraku, dalam nas kita ini ditegaskan ada banyak orang yang memerangi Yeremia. Mereka akan memerangi engkau. Tuhan Allah mengingatkan Yeremia untuk mempersiapkan diri akan tantangan di depan. Ketika dia bernubuat, bukan jalan tol yang akan dia jalani, tetapi jalan yang penuh dengan tantangan. Akan banyak orang yang memerangi dia, yang memusuhi dia, yang mencoba menggagalkan rencananya, mencoba menggagalkan misinya. Tetapi luar biasanya Bapak Ibu, Tuhan Allah tidak hanya mencoba mengajak Yeremia mengantisipasi ke depan, tetapi juga memberikan peneguhan, memberikan penghiburan, sebuah jaminan, sebuah kepastian akan langkah yang akan dia jalani. Itu sebabnya dalam nas hari ini dikatakan, tetapi tidak akan mengalahkan engkau siapapun yang memerangi dia. Sekuat apapun tantangan musuh yang mencoba merongrong dia, ada sebuah jaminan dari Tuhan Allah, mereka tidak akan mengalahkan Yeremia. Mengapa demikian? Karena Tuhan Allah akan menyertai dia. Penyertaan Tuhan berarti dia akan dilepaskan dari cengkeraman para musuh. Dia akan selamat. Dan nubuatan firman Tuhan akan sampai kepada tujuan. Tidak ada orang, tidak ada kekuatan yang mampu untuk menghalangi misi ataupun pekabaran Injil. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, sejarah membuktikan Nabi Yeremia ini salah seorang nabi yang teguh dalam pendirian, yang berhasil dalam misinya.
Dia pada waktunya berhasil mengingatkan Israel kembali dan mengajak mereka untuk memaknai hukuman Tuhan secara benar, kehancuran Yerusalem, pembuangan yang harus mereka hadapi adalah jalan Tuhan untuk menyadarkan mereka hingga mereka mau kembali ke jalan Tuhan, ke jalan yang benar. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang kita hadirkan ulang dalam kehidupan kekinian kita. Dalam pelayaran panjang yang dilakoni oleh gereja-gereja di dunia ini, firman Tuhan ini Bapak Ibu sangat relevan. Sejarah mencatat pekabaran Injil, Missio Dei, tidak berjalan dengan mulus. Pasti banyak tantangan yang dihadapi oleh para misionaris, para pekabar Injil. Kita tentu ingat Bapak Ibu, peristiwa yang dialami oleh Munson dan Liman ketika mereka masuk ke tanah Batak untuk mengabarkan Injil, untuk membawa kekristenan. Tetapi sayang Bapak Ibu, mereka harus terbunuh di Lobu Pining. Sampai hari ini itu tercatat. Dan di atas kuburannya yang di Lobu Pining ada sebuah tulisan, darah orang martir adalah benih gereja. Mungkin pada saat itu orang banyak memahami bahwa misi Munson dan Liman itu gagal. Tetapi sesungguhnya bukan Bapak Ibu. Missio Dei tidak gagal. Benih kekristenan yang dibawa oleh Munson dan Liman pada akhirnya tumbuh dan berbuah di tanah Batak. Itulah menjadi penghiburan, peneguhan bagi orang Batak dan juga bagi jemaat HKBP yang tidak boleh kita lupakan. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, nas ini juga sangat relevan untuk kita. Secara khusus di minggu-minggu Pasion yang sedang kita jalani. Mulai dari Septuagesima, minggu yang lewat kita sudah ke Sexagesima, itu artinya kita sudah masuk ke minggu kedua di minggu Pasion. Bapak Ibu, kita selalu diingatkan bahwa di minggu-minggu Pasion ini ibarat berjalan. Kita berjalan menuju satu titik yang akan kita tuju, yaitu salib Yesus. Itu artinya Bapak Ibu, kita menghadirkan kembali salib Yesus di tengah kehidupan kita. Karenanya, jangan pernah lupa pesan kepada kita, ikutlah aku dan pikulah salibmu. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, di minggu-minggu Pasion ini kita diajak menjadi orang Kristen yang misioner, orang Kristen yang selalu siap bermisi, memberitakan Injil, menghadirkan firman Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah kapanpun dan dimanapun. Walaupun pasti banyak tantangan yang akan kita hadapi. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mereka akan memerangi engkau. Apa artinya ini dalam kehidupan kita? Ketika kita bermisi, mengabarkan Injil,
berbuat baik sebagai metode penginjilan kita, akan banyak yang memusuhi kita, yang memerangi kita. Tetapi jangan berhenti di sana, Bapak Ibu. Peneguhan, penghiburan dalam nas ini juga harus selalu kita pegang. Tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Itu artinya berbagai tantangan yang kita hadapi tidak akan mengalahkan kita. Mengapa? Karena Tuhan akan menyertai kita, melepaskan kita, dan kita akan menjadi pemenang. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, firman ini mengajak kita, marilah hadapi berbagai tantangan dengan mindset yang benar, yakni di dalam Tuhan. Jangan pernah kita menganggap kita berjalan sendiri. Kita berjalan tanpa ada yang menyertai, yang menolong kita. Bukan, Bapak Ibu. Ada Tuhan yang menyertai kita, yang selalu hadir di dalam perjalanan hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita menjalani minggu-minggu Pasion ini sembari kita menghayati penderitaan Yesus. Salib Yesus menginspirasi kita dalam setiap kegiatan kita. Kita dipanggil menjadi orang Kristen yang misioner, orang Kristen yang berkarakter petarung, bukan yang safety player. Orang Kristen yang siap untuk berjuang. Pelayaran di lautan luas menanti kita, Bapak Ibu. Kita tidak boleh menghindar dari pelayaran itu, karena itulah kehidupan kita. Kepada kita dijanjikan pelabuhan yang indah. Ketika kita berlayar sampai ke tujuan. Selamat berlayar Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Selamat menikmati penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Kembali Tuhan, kami memuji Engkau atas nafas kehidupan, atas waktu yang boleh kami pakai, kami nikmati hingga hari ini. Ketika hari baru tiba, ketika matahari terbit, tolong kami Tuhan untuk diingatkan bahwa penyertaan-Mu kembali boleh kami andalkan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami harus realistis dalam hidup ini. Kami dipanggil untuk menjadi jemaat yang misioner. Itu artinya kami dituntut untuk siap sedia mengabarkan Injil, baik atau tidak baik waktunya, kapanpun dan dimanapun. Kami diingatkan Tuhan bahwa dalam perjalanan kami menghadirkan kerajaan-Mu, pasti akan banyak orang yang memerangi kami. Ada banyak orang yang memusuhi kami, yang menganggap kami musuhnya. Tetapi Tuhan, kami kembali diteguhkan bahwa Engkau akan menyertai kami. Engkau akan melepaskan kami. Kami tidak akan Engkau biarkan jatuh ke dalam cengkeraman orang-orang yang memerangi kami.
Terima kasih Tuhan. Inilah penghiburan dan peneguhan bagi kami. Hingga tidak ada alasan bagi kami untuk ragu, untuk takut. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami agar selalu menjadi orang Kristen yang optimis. Orang Kristen yang selalu teguh melihat jauh ke depan. Secara khusus Tuhan, di minggu-minggu Pasion ini kami diajak untuk menghayati penderitaan-Mu. Engkau menjadi jalan keselamatan kami melalui salib-Mu. Tolong kami juga Tuhan, untuk menerjemahkan itu dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam setiap aktivitas keseharian kami. Kami melakukan semua pekerjaan kami secara benar, seturut dengan kehendak-Mu. Walaupun ada banyak tantangan yang harus kami hadapi. Itulah salib yang harus kami pikul. Firman-Mu Tuhan mengingatkan kami bahwa ketika kami memikul salib yang Engkau embankan kepada kami, Engkau akan selalu menyertai kami. Untuk itu Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, secara khusus jemaat HKBP Batu Haji Lama, hingga menjadi jemaat-jemaat yang misioner, jemaat-jemaat yang berkarakter petarung, yang tidak akan pernah takut dengan tantangan untuk menegakkan kebenaran, untuk menghadirkan kerajaan-Mu. Berkati Tuhan para jemaat-Mu yang sedang sakit, yang sedang bermasalah, yang sedang menghadapi banyak pergumulan. Biar Tuhan yang hadir di tengah perjuangan hidup mereka, menguatkan mereka, menyertai mereka, melepaskan mereka. Hingga di tengah tantangan, mereka boleh menjadi jemaat misioner dan dimampukan memuji dan memuliakan nama-Mu. Ingatkan semua jemaat-Mu, ingatkan semua para pengikut-Mu Tuhan di minggu-minggu Pasion ini, agar dengan sungguh-sungguh menghayati penderitaan-Mu, hingga kami boleh menerjemahkan itu dalam kehidupan kami, bahwa penderitaan bukanlah sebagai jalan kehancuran bagi kami, tetapi sebagai bagian dari keikutsertaan kami untuk memikul salib yang dihadirkan di dalam perjalanan kehidupan kami. Berkati gereja-Mu, berkati para hamba-Mu, berkati kami semua Tuhan, hingga melalui pelayanan gereja-Mu, jemaat-Mu semakin bersuka cita, memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Kami serahkan kehidupan kami serahkan seluruh aktivitas kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.